Kalian pernah disakitin, dihina, atau diremehkan? Tenang Besti, semesta nggak buta loh, dan karma itu nggak pernah salah alamat. Balasan yang sangat epik bakal diterima mereka yang dulu jahat sama kamu. Mereka bakal kena karmanya masing-masing. Yuk kita mulai bahas satu persatu. Hola my bestie, apa kabar kalian semua? Semoga masih bersemangat ya. Kita akan ke pembahasan tentang karma yang akan diterima oleh orang-orang yang selama ini jahat banget sama kamu. Oke, stay tune ya. Coba ingat-ingat, siapa yang dulu suka bilang kamu gak akan sukses? Yang suka ngata-ngatain kamu gak berbakat lah, gak punya masa depan lah, dan gak bisa apa-apalah. Mungkin dulu kamu suka diremehkan, dianggap gak punya masa depan, disindir-sindir kayak orang yang gak berguna. Nah, sekarang lihat aja, kamu saat ini lagi dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan tebak, siapa yang bakal kepo berat sama hidup kamu? Yup, orang-orang yang dulu nyinyir itu. Mereka yang dulu bilang kamu gak akan bisa sukses, sekarang malah nonton setiap gerak-gerik kamu. Diam-diam mereka akan kepo sama cara kamu berkembang. Mungkin bahkan akan nanya gimana sih tutorialnya biar bisa sekeren kamu. Lucunya mereka bakal gak mau ngaku loh kalau mereka sebenarnya ngefans sama kamu. Tapi ya udah, biarin aja ya. Kita maafin mereka dengan senyuman yang penuh kemenangan. Oke? Jadi saat ini kamu lagi dalam proses naik level. Entah dalam karir, keuangan, atau kehidupan. Pokoknya kamu bakal lebih maju dari mereka yang dulu pernah meremehkan kamu. Dan yang paling lucunya nih, mereka bakal kepoin kamu diam-diam. Awalnya, mereka mungkin cuma stalking sosmed kamu, sekedar lihat tanpa ngasih like. Lama-lama, mereka akan mulai tanya-tanya ke orang lain tentang kamu. Dan akhirnya, mereka yang dulu ngejek kamu malah jadi pengen belajar dari kamu. Tapi ya gengsi dong kalau mau ngaku. Mereka bakal tetap pasang muka sok cool. Padahal dalam hatinya itu udah panas sendiri, lihat kamu makin bersinar. Mau lebih puas? Cukup lanjutkan kesuksesan kamu dan biarkan mereka menyesal, oke? Lalu ada karma hutang kebaikan ya. Karma itu nyata loh beb. Masih ingat sama orang-orang yang suka pilih kasih, suka pelit, yang dulu kalau nolongin orang tuh kayak perhitungan banget? Atau ada orang yang dulu suka kamu bantu, tapi pas hidupnya udah enakan, terus lupa sama kamu. Nah, mereka-mereka ini bakal merasakan sendiri gimana rasanya diabaikan. Dulu pas kamu butuh bantuan, mereka pura-pura gak lihat. Sekarang, giliran mereka yang butuh, tiba-tiba orang-orang yang mereka harapkan malah ghostingin mereka. Udah gitu, semesta tuh kreatif banget kasih balasan. Bisa aja mereka kehilangan rejeki, bisnisnya seret, atau gak ada yang support mereka waktu lagi susah. Dan lucunya, mereka bakal ingat kamu. Dan mungkin dalam hati kecil mereka tuh sadar kalau karma itu benar-benar ada. Dan sekarang adalah giliran mereka yang bakal ngerasain rasanya diabaikan dan gak dihargai. Dulu mereka mungkin punya kuasa buat nolongin orang, tapi mereka pelit. Sekarang mereka yang bakal butuh bantuan, tapi gak ada yang nolongin. Dulu mereka sok pilih-pilih teman, sekarang malah mereka yang dijauhin. Lucunya, mereka mungkin akan datang ke kamu, pasang muka memelas, berharap kamu akan nolongin mereka. Tapi kamu udah tahu kan, semesta kasih kamu pilihan loh, mau maafin mereka atau kasih mereka rasa pahit dari obat yang dulu mereka kasih ke kamu. Apapun pilihan kamu, karma tetap bekerja. Tapi ya menurut aku nih, kita nggak perlu dendam ya.
cukup nonton aja dari jauh sambil ngopi cantik, oke? Lalu akan ada kebenaran yang akan muncul. Mereka akan kena mentalnya. Nah, ini bagian yang paling satisfying. Semua kebohongan, manipulasi, dan kelicikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu bakal terbongkar. Mereka yang suka sok suci, sok alim, sok bener sendiri, bakal kepergok sendiri kalau sebenarnya mereka itu nggak sebaik itu. Orang-orang bakal mulai sadar kalau mereka ini bukan orang hebat. Mereka cuma bisa menjatuhkan orang lain buat kelihatan tinggi. Yang selama ini main licik bakal kebongkar. Yang suka manipulasi orang bakal kena batunya. Dan yang suka ngejelek-jelekin kamu di belakang bakal dihantam realita kalau kebenaran itu akan selalu menang. Semesta itu gak pernah tidur, Besti. Kalau kita udah berusaha jadi orang baik, gak usah repot-repot balas dendam. Cukup duduk manis, fokus dengan kesuksesan sendiri, dan biarkan mereka kena wake up call dari hidup. Ya, mereka bakal kena tamparan realita yang bikin mereka itu sadar kalau hidup itu gak bisa terus-terusan fake. Kesimpulannya, Beb, hidup ini kayak roda loh. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi mereka yang dulu jahat sama kamu, jangan heran kalau sekarang akan mulai ngerasain gimana rasanya ada di posisi kamu dulu. Dan kamu santai aja, fokus glow up, sukses, bahagia, dan biarin semesta kasih mereka pelajaran. Balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan pembuktian bahwa kamu bisa bersinar tanpa menjatuhkan orang lain. Kalau ada jiwa terpilih yang sedang menonton video ini dan relate dengan apa yang baru saja saya sampaikan, mungkin pesan ini untuk kalian, jiwa terpilih, yaitu mengasihi orang-orang yang mendapatkan karmanya. Kasih sejati bukanlah kasih yang hanya diberikan kepada mereka yang berbuat baik kepada kita saja. Kasih sejati juga diuji saat kita berhadapan dengan mereka yang telah berbuat jahat, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Dalam perjalanan hidup, kita sering melihat bagaimana orang-orang yang menabur keburukan akhirnya akan menuai akibat dari perbuatannya. Mereka akan mengalami kesulitan, penderitaan, atau bahkan kejatuhan. Di saat seperti itu, hati kita akan diuji. Apakah kita akan bersuka cita atas penderitaan mereka? Apakah kita akan berkata, itu pantas untuk mereka? Dan merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan? Atau apakah kita akan memilih jalan yang lebih tinggi, yaitu jalan kasih dan belas kasih? Mengasihi mereka yang jatuh bukan berarti kita membenarkan perbuatan mereka. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang adil, dan setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, kasih sejati tidak bersukacita atas penderitaan orang lain, bahkan ketika mereka memang menuai akibat dari perbuatan sendiri. Semesta mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, bukan karena mereka layak untuk dikasihi, tetapi karena kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang lebih tinggi. Ketika seseorang menerima karmanya, itu adalah momen refleksi bagi mereka, tetapi juga bagi kita. Apakah kita masih dipenuhi dengan kebencian? Atau apakah kita masih menyimpan dendam? Atau justru kita bisa melihat mereka dengan belas kasih? Sebagai jiwa yang juga sedang menjalani proses pembelajaran dalam hidup ini, lalu sebagai jiwa terpilih, mengapa kita harus mengasihi? Itu karena kasih akan membebaskan kita dari dendam dan kebencian, yang merupakan adalah belenggu bagi hidup kita. Ketika kita terus menyimpan kebencian terhadap seseorang, kita secara tidak sadar mengikat diri kita kepada mereka.
Namun ketika kita memilih untuk mengasihi, kita melepaskan diri dari beban negatif itu. Kita membiarkan Tuhan yang bekerja dan bukan ego kita. Kasih juga akan menunjukkan kedewasaan rohani. Tidak sulit untuk mencintai orang yang mencintai kita, tetapi mencintai mereka yang telah melukai kita adalah tanda kedewasaan rohani kita. Itu menunjukkan bahwa kita telah melampaui ego kita sendiri dan memahami bahwa setiap jiwa juga sedang menjalani perjalanan yang berbeda. Lalu, doa juga bisa mengubah hati. Ketika kita mendoakan mereka yang jatuh, kita tidak hanya menunjukkan kasih, tapi kita juga membuka pintu bagi mereka untuk berubah. Doa memiliki kekuatan untuk mengubah hati yang keras, baik hati mereka maupun hati kita sendiri. Jika kamu sulit untuk mengasihi mereka secara langsung, jadi mulailah dengan berdoa bagi mereka. Doakan agar mereka belajar dari kesalahan mereka dan menemukan jalan yang lebih baik. Oke? Jangan biarkan hati kita bersuka cita atas penderitaan mereka. Jika tidak bisa membantu, setidaknya jangan menambah beban dengan kata-kata yang menyakitkan. Jika Tuhan memberi kamu kesempatan, tunjukkanlah kebaikan. Bahkan sebuah sikap kecil sekalipun bisa menjadi benih bagi perubahan mereka. Dan pada akhirnya, mengasihi orang-orang yang sedang menerima karmanya bukanlah tentang mereka. Ini adalah tentang kita sendiri. Ini adalah panggilan kita sebagai jiwa yang terpilih, sebagai terang di tengah kegelapan. Kasih yang sejati tidak bersyarat, dan hanya jiwa yang kuat yang mampu mencintai bahkan ketika tidak ada alasan untuk melakukannya. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam keadilannya, sementara kita bekerja dalam kasih-Nya. Oke, Besti, semoga video ini bisa menginspirasi kalian ya. Tetaplah bersinar dengan kasih dan kebaikan yang kamu sebarkan. Oke, my bestie, see you in my next video. Bye-bye.